Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas biologi bersama Ibu Parma Hikmah Sakinah Huta Barat. Di video kali ini kita akan mempelajari materi sistem pernafasan pada manusia. Silakan perhatikan video ini sampai selesai dan pastikan kalian paham dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Berikut ini submateri yang akan kita pelajari pada bab sistem pernafasan manusia. Yang pertama, materi organ pernafasan manusia. Yang kedua, mekanisme pernafasan manusia. Yang ketiga, frekuensi pernafasan. Yang keempat, volume pernafasan. Dan yang kelima, gangguan pada sistem pernafasan dan upaya mencegahnya. Nah, materinya lumayan banyak ya. Walaupun banyak, kalian harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini agar kalian paham dalam materi sistem pernafasan manusia. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar istilah respirasi? Nah, respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Ada 3 proses dasar respirasi pada manusia. Yang pertama, bernafas. Bernafas merupakan proses menghirup udara atau disebut juga dengan inhalasi dan menghembuskan udara atau ekshalasi yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus pada paru-paru. Yang kedua, respirasi eksternal. Respirasi eksternal merupakan pertukaran gas-gas antara alveolus paru-paru dengan darah di dalam pembuluh kapiler paru-paru. Yang ketiga, respirasi internal. Respirasi internal merupakan pertukaran gas-gas antara darah di dalam pembuluh kapiler pada jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Dapatkah kalian menyebutkan apa saja organ yang menyusun sistem pernafasan manusia? Nah, sistem pernafasan manusia tersusun atas organ hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan alveolus. Organ pernafasan yang pertama yaitu hidung. Hidung berfungsi sebagai tempat masuk udara, kemudian berfungsi juga sebagai penyaring udara melalui rambut halus dan lendir di dalam hidung, dan sebagai indera penciuman. Yang kedua, faring. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, sebagai ruang resonansi suara, serta sebagai tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Yang ketiga, laring. Laring berfungsi menghubungkan faring dengan trakea. Nah, di laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis adalah katup tulang rawan yang bentuknya seperti daun dan dilapisi oleh sel epitel.
Fungsinya adalah untuk menutup laring ketika menelan makanan atau minuman. Kemudian jika ada debu, makanan atau minuman yang masuk ke laring akan terjadi refleks batuk. Kemudian udara yang melewati laring dapat menggetarkan pita suara, sehingga akan dihasilkan gelombang suara. Nah, gelombang suara ini dapat diatur untuk menghasilkan berbagai bunyi dengan cara mengatur kolom udara pada faring, rongga hidung, dan mulut. Yang keempat, trakea. Tahukah kalian, udara yang telah masuk ke laring selanjutnya akan masuk ke trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea memiliki panjang sekitar 10-12 cm dengan lebar 2 cm. Dindingnya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitel bersilia. Nah, fungsi silia pada dinding trakea adalah untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Yang kelima, bronkus. Bronkus merupakan cabang dari batang tenggorokan yang menghubungkan trakea dan paru-paru. Bronkus terdiri dari 2 cabang yang menghubungkan ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Yang keenam, bronkiolus. Di dalam paru-paru, bronkus akan bercabang-cabang lagi. Bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Nah, pada ujung-ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis yang disebut dengan alveolus. Yang ketujuh, paru-paru. Paru-paru merupakan alat pernafasan utama. Paru-paru terbagi menjadi 2 bagian, yaitu paru-paru kanan yang terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri yang terdiri atas 2 lobus. Nah, paru-paru ini dibungkus oleh selaput rangkap 2 yang disebut dengan pleura. Pleura berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Nah, di dalam paru-paru ini juga terdapat bagian yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida yang disebut dengan alveolus. Yang kedelapan, alveolus. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran udara kotor yang mengandung karbon dioksida dengan udara bersih yang mengandung oksigen. Dinding alveolus tersusun atas satu lapis jaringan epitel pipih. Nah, struktur yang demikian memudahkan molekul-molekul gas melaluinya. Kemudian dinding alveolus yang berbatasan dengan pembuluh kapiler darah sehingga gas-gas dalam alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran dengan gas-gas yang ada di dalam darah. Baiklah, mari kita ulangi bersama organ-organ penyusun sistem pernafasan manusia. Ya, yang pertama rongga hidung. Yang kedua faring. Yang ketiga laring. Yang keempat trakea. Yang kelima bronkus. Yang keenam bronkiolus. Yang ketujuh paru-paru. Dan yang kedelapan alveolus. Nah, Ibu harap kalian sudah hafal ya organ-organ penyusun sistem pernafasan manusia.
Demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.